Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Suparwo, dosen tetap pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya. Saat ini saya mengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu DIA, yang meliputi delivery, interaction, dan assessment. Sebelumnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah pengantar ekonomi mikro ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Akuntansi yang membahas tentang ruang lingkup mikroekonomi yang terdiri dari konsep ilmu ekonomi, sistem perekonomian dan permasalahan ekonomi, perilaku produsen, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar persaingan monopsoni, pasar oligopoli, perilaku konsumen, pasar input dan barang publik, kemudian eksternalitas. Dalam pengajaran mata kuliah pengantar ekonomi mikro ini, saya membahas dalam 14 kali pertemuan, yang diantaranya yang pertama konsep ilmu ekonomi, yang kedua sistem perekonomian dan permasalahan ekonomi mikro, yang ketiga perilaku produsen, yang keempat pasar persaingan sempurna, yang kelima pasar monopoli, yang keenam pasar persaingan monopolistik, yang ketujuh pasar persaingan monopsoni, yang kedelapan pasar oligopoli, yang kesembilan perilaku konsumen, yang kesepuluh pasar input, yang kesebelas barang publik, dan yang kedua-belas eksternalitas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar ekonomi mikro ini, yang pertama diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep ilmu ekonomi, konsep sistem perekonomian, dan masalah ekonomi mikro. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep perilaku produsen. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep pasar persaingan sempurna. Yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep pasar persaingan tidak sempurna. Yang kelima, diharapkan mahasiswa mampu memahami perilaku konsumen. Yang keenam, diharapkan mahasiswa mampu memahami pasar input. Yang ketujuh, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep barang publik. Dan yang kedelapan, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep eksternalitas pasar. Adapun metode pembelajaran yang meliputi, yang pertama adalah aspek delivery. Ya. Di antaranya di dalamnya terdapat yang pertama media pembelajaran yang saya gunakan berupa LMS MyArs, Zoom Meeting, ataupun Google Meet. Adapun LMS MyArs digunakan sebagai penginputan absen mahasiswa, penginputan nilai mahasiswa, dan juga untuk memasukkan link perkuliahan. Aspek delivery yang kedua yaitu penyampaian materi, di mana saya menggunakan bahan ajar berupa textbook dan modul yang dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Adapun textbook yang saya gunakan yaitu yang sumbernya terkini, salah satunya karya Sadono Sukirno. Media delivery yang ketiga yaitu media video dan case study untuk ruang diskusi. Saya mengambil video ataupun studi kasus dari media online yang saya lemparkan kepada mahasiswa sebagai suatu ruang diskusi. Adapun aspek delivery yang keempat yaitu latihan soal pada lembar kerja mahasiswa di setiap pertemuan. Latihan soal diharapkan mahasiswa mampu mengasah kompetensi yang dimilikinya. Aspek metode pembelajaran yang kedua yaitu interaction, di mana di dalamnya meliputi yang pertama metode pembelajaran mata kuliah menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL dengan metode diskusi kelompok kecil. Yang kedua, yaitu dalam proses interaksi, mahasiswa diarahkan
menyampaikan gagasan dan pandangannya, serta menyampaikan pertanyaan. Dengan ini diharapkan mahasiswa dapat lebih aktif dan partisipatif dalam mengikuti perkuliahan. Yang ketiga yaitu media komunikasi dan diskusi cepat menggunakan WhatsApp Group. Ini digunakan apabila mahasiswa ingin berdiskusi di luar jam pelajaran. Dan yang keempat, pengiriman tugas melalui Google Classroom yang diharapkan nantinya mahasiswa bisa langsung melihat real time nilai tugas yang mereka kumpulkan. Adapun aspek yang ketiga yaitu asesmen atau penilaian, di mana pada saat pertemuan pertama saya menjelaskan mengenai bobot penilaian yang meliputi yang pertama nilai kehadiran 10%, nilai kuis dan tugas 30%, nilai UTS 30%, nilai UAS 30%. Kemudian, bagi mahasiswa yang aktif di setiap perkuliahan, saya akan memberikan reward berupa nilai plus. Dan bagi mahasiswa yang telat mengumpulkan tugas, saya akan memberikan punishment berupa pengurangan nilai. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan melalui Zoom meeting. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudari semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Semuanya sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah ya. Baik, pada perjumpaan kita di pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-10 ya. Yaitu kita akan membahas materi mengenai pasar oligopoli ya. Oke, tapi sebelum kita membahas pasar oligopoli ya, saudara-saudari semua boleh menyimak tayangan video berikut ini ya. Tak ada teman menggambarkan hubungan bisnis antara raksasa sepeda motor asal Jepang, Honda dan Yamaha. Dua raja otomotif ini boleh saja bersaing di jalanan Indonesia, tetapi tidak demikian di meja bisnis. Di Jepang, Honda dan Yamaha baru saja memutuskan bekerja sama memproduksi skuter berukuran penjualan roda 2 di Jepang. 数年来の市場の減少の中で、2社ともにですね、ビジネス的な観点でいうと、極めて厳しい状況が続いているという状況の中で、今回の提携に向けた検討というのはですね、2社にとってメリットがあると。 Dengan kesepakatan ini, Yamaha akan memindahkan produksi skuternya dari pabrik Taiwan ke pabrik Honda di Jepang Selatan. ヤマハの方は今 50cc は台湾の方で生産をしてますと35万台ぐらいが生産規模なんですが、ですからそのうちの一部4、5万ぐらいのインパクトがあるのかなというふうに思ってます。影響的にはかなり限定的であるという。 Kerjasama Yamaha dan Honda mengingatkan kasus skandal kartel keduanya di Indonesia. Saat itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dalam penyelidikan, Komisi Pengawasan Usaha menemukan adanya komunikasi lewat email antara petinggi Honda dan Yamaha untuk mengatur harga. Oke, baik saudara-saudari semua, setelah melihat tayangan video berikut ya, suaranya jelas tadi videonya? Jelas, Pak. Oke, apa yang Anda tangkap dari video yang tadi ditayangkan? Perusahaannya beda, tapi sama-sama mengeluarkan produk yang sama gitu, Pak. Oke, baik, Lia. Yang lain ada lagi yang bisa ditangkap? Oke ya, tadi di situ ya ada sedikit informasinya, itu bekerja sama dua perusahaan besar sepeda motor. Nah, ada kerjasama dua perusahaan besar dan sepeda motor. Kemudian di akhir ada istilah skandal kartel, gitu kan ya. Nah, itu
merupakan salah satu kasus ya yang mana merupakan bagian dari pasar oligopoli. Nanti kita akan jelaskan apa itu skandal kartel beserta contohnya nanti ada di pembahasan di slide berikutnya. Oke, baik. Sebelum Bapak menjelaskan pasar oligopoli, mungkin ada yang tahu di beberapa pertemuan lalu bahwasanya pasar yang termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna ada apa saja selain yang sekarang akan dibahas? Ayo, lupa lagi. Ada pasar monopoli, kemudian Politik masuk apa? ya monopolistik. Apalagi Hana? Satu lagi monopsoni, ya betul ya. Jadi yang termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna ada monopoli, ya, kemudian monopolistik, monopsoni, dan satu lagi adalah pasar oligopoli yang akan kita jelaskan. Oke ya, baik. Terlebih dahulu ya, kita pahami bahwasannya istilah oligopoli ya itu berasal dari bahasa Yunani ya, yakni dari kata oligos dan juga polein yang mempunyai arti bahwa beberapa penjual atau yang menjual sedikit gitu ya. Yang dimaksud oleh beberapa penjual di sini yaitu penawaran terhadap satu jenis barang hanya dilakukan atau dikuasai oleh beberapa perusahaan saja ya. Beberapa di sini adalah paling sedikit 2 perusahaan atau paling banyak adalah 10 perusahaan. Ya, jadi di pasar oligopoli ini perusahaannya sangat sedikit dibandingkan perusahaan monopsoni ataupun monopolistik gitu ya. Oke, pengertian dari pasar oligopoli. Nah, mungkin selain sebelum Bapak jelaskan, ada yang tahu pengertian pasar oligopoli? Boleh, siapa? Fani? Pasar oligopoli? Pasar yang apa sih memproduksi satu barang ada yang mirip juga gitu Pak, perusahaan. Iya ya, jadi agak mirip gitu ya. Jadi suaranya ini putus-putus. Oh, Kalau menurut saya Pak, Boleh, yang Pak. saya tahu pasar oligopoli itu kayak sebuah pasar yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan kalau nggak salah Pak. Ya, oke ya. Baik ya, jadi ini Bapak simpulkan pengertiannya ya, bahwasanya pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa atau sedikit perusahaan ya, yang menjual produk-produk yang identik atau mirip satu sama lainnya. Jadi yang dijual itu produknya hampir sama gitu ya. Nah, nanti kita lihat contohnya di slide berikutnya ya. Struktur pasar atau industri oligopoli ini adalah pasar industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan atau produsen, di mana setiap perusahaan memiliki kekuatan cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Jadi si perusahaan punya kekuatan yang besar untuk mempengaruhi harga ya. Jadi harga itu yang menentukan perusahaan, bukan konsumen. Berbeda dengan pasar sebelumnya, pasar monopsoni, konsumen yang mempunyai pengaruh. Tapi di sini produsennya ya. Kemudian perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri. Jadi setiap perusahaan misalkan mengeluarkan produk baru, maka pesaingnya itu ngikutin mengeluarkan produk baru ya, yang mirip juga sama, harganya juga sama. Oke. Nanti ada di karakteristik pasar oligopoli. Nah, kondisi pasar oligopoli maka disebut ya kondisi pasar oligopoli mendekati kondisi pasar monopoli. Nah, oke, kenapa kondisi pasar oligopoli mendekati pasar monopoli? Boleh, ada yang bisa jawab? Nabila mungkin? Ya Pak, saya karena struktur pasarnya terdiri dari sedikit produsen sama kayak monopoli juga, tapi banyak konsumen. Terus persaingannya juga sama-sama tidak sempurna karena setiap perusahaan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Sama ada beberapa persamaan antara oligopoli sama monopoli juga. Kayak penentu harganya, keduanya itu price setter atau yang menentukan harga itu perusahaan.
dan produknya juga sama-sama homogen. Oke, bagus sekali ya jawabannya Nabila ya. Jadi memang pasar oligopoli ini sangat mirip-mirip dengan monopoli. Bedanya kalau monopoli hanya satu perusahaannya tunggal gitu ya, belum ada pesaingnya dan biasanya dimiliki oleh pemerintah ya. Sedangkan oligopoli ini perusahaan swasta rata-rata ya, tapi besar, perusahaannya besar. Tapi hanya satu atau tadi paling maksimal 10 perusahaan. Dan mirip-mirip itu ya termasuk ya. Karena kalau si perusahaan, kenapa Pak perusahaan tidak boleh mendapatkan laba yang di atas normal gitu. Nah, nanti jawabannya ada di slide berikutnya ya. Kita supaya kita bahas bareng-bareng. Nah, seperti itu ya. Husti bisa. Jadi tadi jawaban dari Husti bagus ya, yaitu Bapak tambahkan seperti itu. Oke, baik, selanjutnya. Nah, kalau tadi berbicara industri kendaraan sepeda motor ya, dengan kompetisi non harga atau dengan iklan, jadi si konsumen setelah melihat iklan ya, mereka bingung mau pilih yang mana nih. Misalnya ini di kelas Matic, misalnya Matic yang kecil misalnya, karena kan Matic ada yang besar sekarang. Oke, si konsumen bingung, aduh kalau misalnya mau beli Honda, Yamaha atau Suzuki nih ya, semuanya sama-sama bagus nih ya, sama-sama misalkan irit. Nah, tapi tinggal si konsumen dia lebih sukanya kemana gitu kan, seperti itu punya selera masing-masing. Oke, baik. Faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli tadi karakteristik ya, sekarang faktor penyebab terbentuknya oligopoli. Yang pertama adalah efisiensi skala besar ya, yaitu tingkat teknologi padat modal atau capital insentif yang dibutuhkan dalam proses produksi ya, menyebabkan efisiensi biaya rata-rata minimum baru tercapai bila output yang diproduksi dalam skala sangat besar. Contohnya industri semen, kertas, pupuk, peralatan mesin. Jadi si perusahaan bisa mencapai efisiensi apabila memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi kalau jumlahnya lebih sedikit itu tidak efisien, katanya lebih pemborosan lah istilahnya. Oke, kemudian yang kedua, kompleksitas manajemen ya, yaitu karena kompetisinya harga ya dan non harga, maka kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup. Ya tadi ya, efisiensi skala besar atau capital insentif itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan di pasar oligopoli ya. Nah, di sini kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri ya. Maka perusahaan harus mempunyai kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya begitu kompleks ya. Jadi bukan hanya modal yang besar, itu sangat perlu untuk perusahaan di oligopoli ya. Contohnya perusahaan motor ya, apalagi mobil dan sebagainya, itu modalnya sangat besar sekali gitu ya. Nah, tapi selain modal yang besar, maka manajemen yang baik juga sangat diperlukan ya untuk keberlangsungan si perusahaan ya, karena manajemen yang kurang baik ya itu bisa berakibat perusahaan bisa keluar dari persaingan pasar oligopoli. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Lia mau bertanya, Lia? Iya Pak, mau tanya tadi yang eh, penjelasan lebih lanjutnya mengenai efisiensi skala besar itu kayak gimana sih Pak? Oke, baik ya, pertanyaannya bagus ya. Efisiensi skala besar ya, jadi si perusahaannya ya selain tadi punya modal yang besar ya, capital insentif, tapi harus bisa dari modal tersebut harus bisa efisien ya. Nah, ini bagaimana, yaitu bagaimana sebuah perusahaan mampu menggunakan sumber daya secara optimal gitu ya, yang pada akhirnya dapat mencapai efisiensi ekonomi pada biaya produksi sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain ya. Jadi dengan kata lain bahwa harga pasarnya adalah harga yang bisa diterima pasar ya, dan produsen atau harga terjadi melalui mekanisme pasar. Kompleksitas manajemen atau tingkat kerumitan ya, permasalahan ekonomi akan terjadi pada saat perusahaan harus menggunakan pada modal atau capital insentif ya,
yang berdampak pada efisiensi biaya rata-rata minimum pada saat produksi skala besar. Hal ini yang dapat menjadi hambatan masuk bagi perusahaan besar yang lainnya atau disebut sebagai barriers to entry ya. Jadi memang modal yang besar saja tidak cukup, tapi harus diimbangi dengan kompleksitas manajemen ya, karena modal yang kecil itu akan menyulitkan bagi perusahaan pesaing untuk masuk ke dalam pasar oligopoli ini. Jadi itu maksud dari efisiensi skala besar. Jadi benar-benar harus punya modal yang besar ya, makanya ada istilah capital intensive gitu ya. Begitu ya Lia, gimana? Ya Pak, terima kasih. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Biasanya ketika sudah masuk perusahaan baru itu bakalan menghadapi yang namanya perang harga yang sering menyebabkan perusahaan baru yang baru masuk ke dalam satu industri itu gagal. Sementara perusahaan yang lama itu memiliki keunggulan dari biaya absolut itu sendiri. Nah, perusahaan lama itu jadinya bisa bertahan di industrinya setelah memperhitungkan biaya peluang yang relevan akan mengeluarkan sumber daya untuk mengamankan keuntungan dengan menghalangi perusahaan baru masuk ke dalam suatu industri, Pak. Gitu, Pak. Oke, baik. Jawaban dari Saudari Hana bagus sekali ya. Jadi itu yang dimaksud sebagai biaya absolut yang dibutuhkan ya. Jadi perusahaan bisa menurunkan biaya produksi ya dengan membuka kapasitas produksi baru ya, daripada tetap menggunakan kapasitas yang lama dan seterusnya. Nah, sementara bagi perusahaan baru, hal itu dilakukan karena harus mengeluarkan segala macam biaya yang tidak disertai dengan produksi yang langsung. Misalkan biaya pendidikan karyawan agar menjadi terampil gitu kan. Jadi ada biaya-biaya yang dibutuhkan bagi perusahaan yang baru. Kalau perusahaan lama kan sudah ada ya, tinggal mempertahankan saja seperti itu. Oke, bagus sekali jawabannya. Baik, ada lagi yang lain yang ingin menambahkan? Tidak, cukup. Oke. Selanjutnya jenis-jenis pasar oligopoli ya. Pasar oligopoli murni dan juga pasar oligopoli dengan pembedaan ya. Pasar oligopoli murni yaitu perusahaan menjual barang yang homogen ya. Biasanya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah ya. Contohnya pasar semen, produsen bensin. Kemudian pasar oligopoli dengan pembedaan, biasanya perusahaan dalam pasar menjual barang berbeda corak ya. Barang seperti itu umumnya adalah barang akhir. Contohnya pasar mobil, pasar sepeda motor. Jadi ini juga sudah dijelaskan tadi, ada yang pure ya, yaitu homogen, dan juga yang diferensial atau ada perbedaan. Oke, kelebihan dari pasar oligopoli mendorong perkembangan teknologi dan inovasi. Jumlah penjual yang sedikit membuat penjual bisa mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Dalam pasar oligopoli memberikan kebebasan bagi pembeli untuk memilih. Dalam pasar oligopoli dapat melakukan penelitian dan juga adanya pengembangan produk yang dihasilkan. Kemudian dalam pasar oligopoli sangat memperhatikan kepuasan dari konsumennya karena ada persaingan di antara para penjual di pasar. Itu kelebihannya. Kekurangannya juga banyak ya, tidak adanya efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya. Terdapat rintangan yang kuat untuk dapat masuk ke dalam pasar oligopoli. Dibutuhkan investasi dan modal yang besar untuk memasuki pasar. Jadi sangat susah nih untuk membuat perusahaan untuk menyaingi pesaing yang sudah ada di pasar oligopoli ya. Butuh modal yang besar dan manajemen yang kompleks ya. Adanya pasar oligopoli justru bisa menciptakan adanya ketimpangan dalam industri distribusi pendapatan di antara satu penjual dengan yang lainnya. Dapat mendorong munculnya inflasi apabila harga yang stabil dan terlalu tinggi ya. Jadi memainkan peranan harga juga harus benar-benar hati-hati ya di pasar oligopoli. Dapat menimbulkan adanya pemborosan terhadap biaya produksi apabila adanya kerjasama di antara para oligopolis dikarenakan semangat mereka untuk bersaing berkurang. Kemudian dapat menimbulkan adanya eksploitasi terhadap pembeli dan juga pemilik dari faktor produksi. Yang terakhir, pasar oligopoli sangat susah sekali untuk dimasuki ya oleh perusahaan-perusahaan yang baru muncul. Nah, oke lah, itu kekurangan dan kelebihan dari pasar oligopoli. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Nah, ini contoh dari pasar oligopoli ya. Jadi kalau tadi Bapak contohkan hanya industri sepeda motor ya.
atau mobil misalnya gitu ya. Nah, yang lainnya ada industri ini pesawat terbang ya, Garuda, Lion Air, Sriwijaya Air dan yang lainnya. Kemudian ada industri ini apa? Selular ya. Provider ya, contohnya kayak Telkomsel, Indosat, XL, Axis, Tri. Kemudian rokok, Jarum, Sampurna, Gudang Garam dan masih banyak industri yang lainnya. Oke, kesimpulannya pasar persaingan tidak sempurna yaitu maksudnya pasar oligopoli ya, penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Nah, ini selain tadi ada contoh yang lainnya tuh rokok dan juga semen. Oke, itu materi yang dapat Bapak sampaikan mengenai pasar oligopoli. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Bapak ingin bertanya, Oke, boleh silakan Nabila ya. apakah perusahaan digital ada yang masuk ke pasar oligopoli enggak, Pak? Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali ya, karena memang sekarang kita ini dalam masuk ranah industri digital ya. Serba digital segala sesuatunya. Oke, contoh dari perusahaan digital apa saja yang Nabila tahu? Contoh misalnya ada beberapa. Ada Shopee, Lazada, Dana. Oke, itu masuk ke dalam marketplace ya. Kalau marketplace ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak gitu kan. Kemudian kalau peer to peer lending ada juga kan, peer to peer lending ya. Lending itu yang menyediakan platform Dana ya, dan juga pinjaman online. Nah, hati-hati nih, ada yang legal ada juga yang ilegal ya. Kemudian misalkan yang lainnya ya, misalkan kayak Gojek gitu ya, Grab gitu. Nah, itu semua ya tadi karena pasar persaingan oligopoli terdiri dari beberapa gitu ya, kurang dari 10 dan lebih dari 2 gitu. Nah, seperti Gojek, Grab itu termasuk ke dalam pasar oligopoli gitu ya, karena hanya 2 perusahaan dan pesaing yang lain mau masuk kan susah, harus membutuhkan biaya yang besar gitu. Kemudian marketplace ya, tapi karena marketplace sekarang sepertinya sudah banyak ya, karena yang kita kenal hanya beberapa, misalnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak ya, sebenarnya udah banyak nih marketplace. Itu sebenarnya sudah dari oligopoli sekarang sudah masuk ke dalam pasar persaingan yang lainnya, yaitu masuk ke dalam pasar persaingan monopolistik kayak gitu. Oke, kalau di minggu pertemuan lalu Bapak memberikan sebuah studi kasus ya, yang mana termasuk ke dalam pasar monopsoni itu tidak ada ya. Jadi supaya Anda bisa berpikir ya, membaca setidaknya seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi dirasa cukup. Nanti selanjutnya ada soal yang Bapak berikan ya, soal diskusi. Nanti bisa Anda kerjakan ya, kemudian Anda diskusikan, nanti boleh kita tanya jawab ya di sesi berikutnya ya. Oke, baik, untuk materi pemaparan dari Bapak sekian, terima kasih ya, mudah-mudahan bisa Anda mengerti. Sekian dari Bapak, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih juga. Demikian video pembelajaran yang sudah saya lakukan melalui Zoom Meeting. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.